Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, berjumpa kembali dengan pelajaran komputer akuntansi. Kali ini kita akan membahas siklus akuntansi perusahaan jasa, studi kasus pada perusahaan jasa PJ Umbah-Umbah. Bagi saudara-saudara sekalian yang menginginkan pembahasan paket soal ini, paket soal akan kami kirimkan bagi yang berminat. Silahkan untuk menulis alamat email di kolom komentar. Nanti akan saya kirimkan soal yang kita bahas kali ini pada email panjenengan semua. Baik saudara sekalian, kita mulai. Setelah kita membuka program MIOP-nya, karena kita mau membuat baru, kita pilih Create. Kemudian muncul tampilan seperti ini, kita pilih Next. Masukkan nama perusahaannya. Nama perusahaan kita masukkan PJ Umbah-Umbah. Kemudian untuk UEN number, GST number kosongin karena di soal tidak disebutkan. Alamatnya kita tulis seperti ini, Jalan Godean KM kilometer 10. Kemudian phone number, fax number, alamat email ini tidak usah ditulis karena di soalnya juga tidak ada. Tapi kalau di soal ada, silakan ditulis secara lengkap. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk mengisi yang pertama current financial year. Current financial year itu adalah tahun pembukuan. Kita isikan 2021. Kemudian last month of financial year itu adalah bulan tutup bukunya, kita pilih Desember. Kemudian conversion month itu adalah bulan pertama kali transaksi akan diinput, kita pilih Januari. Maksudnya diinput di komputer. Kemudian number of accounting period kita pilih yang 12. Selanjutnya pilih next. Ini hanya konfirmasi saja bahwa tahun buku kita dimulai dari 1 Januari berakhir sampai dengan 31 Desember 2021. Kita pilih next. Kemudian muncul kita diminta untuk memilih bagaimana kita membuat daftar akunnya. Kita pilih yang ketiga. Jadi di MIOP itu disediakan 3 pilihan. Pilihan yang pertama kita menggunakan daftar yang sudah dibuat oleh MIOP. Kemudian yang kedua kita mengimpor daftar akun kita. Kemudian yang ketiga kita membuat sendiri. Kita pilih yang ketiga saja, membuat sendiri. Kemudian silahkan pilih next. Selanjutnya kita diminta untuk mencari tempat nyimpennya di mana dan nama filenya apa. Secara default MIOP itu akan menyimpan di directory C, kemudian foldernya accounting 19, nama filenya PJ Umbah-Umbah sesuai dengan nama perusahaan. Ini kita diminta untuk merubahnya, tempat nyimpen dan nama filenya kita rubah. Misalnya di komputer ini saya simpen di D, kemudian latihan MIOP, kemudian PJ Umbah-Umbah saya beri tambahan tulisan latihan 1. Kemudian kita pilih shift. Ini dia sekarang berubah di directory D, foldernya latihan MIOP, nama filenya PJ Umbah-Umbah latihan pertama. Kemudian pilih next. Selanjutnya pilih command center. Ini bisa kita besarkan supaya mata kita tidak cepat lelah, kita besarkan seperti ini. Nah, ini dia. Ini adalah langkah pertama untuk mengerjakan MIOP. Langkah pertama ini disebut dengan setup awal, dari mengisi identitas perusahaan sampai dengan tampil seperti ini. Selanjutnya, untuk langkah selanjutnya, langkah yang kedua adalah membuat daftar akun. Dalam hal membuat daftar akun, maka modul yang kita gunakan adalah modul account, kemudian pilih account list. Nah, ini dia tampilannya seperti ini. Di MIOP ini sudah dikelompokkan akun-akun itu dengan nomor yang unik. Contoh nih, kelompok aset pasti didahului dengan nomor 1. Kelompok liabilitas nomor 2, kelompok ekuitas nomor 3. Ini nomor pertamanya mesti nomor 3. Berarti itu kelompok ekuitas. Kemudian kelompok pendapatan
didahului dengan 4, kemudian cost of sale HPP nomornya 5, kemudian expense nomornya 6 sekian 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 gitu. Kemudian other income nomornya 8 dan other expense nomornya 9. Kita mulai dari kelompok aset. Untuk pembuatan kode akun ini kita bisa mulai dari yang pertama paling atas ini. Ini kan masih pakai bahasa Inggris, kita pakai bahasa Indonesia sesuai yang ada di pembahasan soal itu. Kita buka saja, klik anak panah kecilnya, kemudian kita ganti menjadi bahasa Indonesia, huruf besar semua, S-nya 1 aset. Muncul seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, ini akun-akun ini adalah akun-akun default dari Mayop, akun bawaan dari Mayop yang nanti tidak akan kita gunakan. Maka langkahnya selanjutnya adalah hapuslah akun ini. Nah, yang tidak bisa dihapus silahkan diganti dengan nomor yang besar supaya tidak mengganggu pekerjaan kita. Contoh nih, general check account kita buka, anak panah kecilnya diklik, kemudian pilih edit, delete account. Nah, dia nggak bisa dihapus. Kita pilih OK, nomornya kita ganti misalnya 9999. Pilih OK. Kemudian yang kedua, undeposit fund. Kita buka, edit, delete account. Nggak bisa dihapus juga, ganti 9998. Oke. Selanjutnya yang ketiga, payroll check account. Kita buka, edit, delete account. Oh, ternyata bisa dibuka. Satu lagi, trap debtor. Kita buka, edit, delete account. Nggak bisa dihapus. Kita ganti 9997. Ini misalnya seperti itu. Nah, kenapa harus diganti nomor besar? Ini supaya tidak mengganggu pekerjaan kita. Dia nanti letaknya akan di bawah akun yang digunakan. Toh meskinya nanti di akhir periode juga di setelah langkah ketiga ini juga bisa dihapus, tapi nanti setelah langkah ketiga. Ini baru langkah kedua. Selanjutnya di pembuatan daftar akun, setelah prosesnya paling atas kita ganti, kemudian ini dihapus, yang bisa dihapus, yang nggak bisa dihapus diganti nomor besar, baru kita buat akun-akun sesuai dengan permintaan. Nah, di kasus PJ umbah-umbah ini, aset punya dua sub akun. Nah, namanya aset lancar dan aset tetap. Kita masukkan. Nah, di situ juga disebutkan di soal itu ada header, ada detail. Header itu artinya akun yang masih punya akun lagi di bawahnya. Kemudian kalau detail, akun yang sudah tidak punya lagi akun di bawahnya. Nah, di Mayop itu dibedakan. Nah, ini contohnya. Aset di soal itu punya dua sub akun. Aset lancar dan aset tetap. Kita buat dulu. Kita pilih new. Kemudian ingat aset lancar tipenya header. Kita pilih header. Kita masukkan nomornya. Kemudian kita masukkan namanya. Aset lancar. Seperti ini, kita pilih OK. Nah, dia sudah punya satu anak buah namanya aset lancar. Kemudian kita tambahkan lagi, pilih new, satu header, tipenya header, 1 strip 2000. Ini namanya aset tetap. Seperti ini, pilih OK. Nah, ini dia. Tadi nomornya itu kalau ini tidak diganti, yang berbahasa Inggris ini letaknya dia akan di sini. Akan mengganggu pekerjaan kita. Maka sebaiknya ini diganti nomor yang besar supaya dia letaknya di bawah. Kemudian untuk aset lancar, menuju ke aset lancar. Aset lancar itu punya 3 akun di bawahnya aset lancar, yaitu kas, piutang, dan perlengkapan. Kita masukkan, kita pilih new, kemudian tipenya bukan header lagi tapi pilih yang detail, karena kas tipenya detail. Kemudian account type-nya kita pilih di sini, klik semua kas tipenya bank. Kemudian kita masukkan nomornya. Namanya adalah kas. Seperti ini. Oke. Kemudian yang kedua, pilih new.
Ini detail, kemudian tipenya dimasukkan, piutang. Piutang itu account receivable, tipenya. Masukkan di sini, kemudian masukkan namanya. Piutang usaha. Pilih OK. Selanjutnya satu lagi di kelompok aset lancar yaitu perlengkapan. Kita pilih new dengan cara yang sama, pilih new, pilih detail. Kemudian untuk perlengkapan tipenya adalah other current asset. Kemudian nomornya adalah dimasukkan 1300 ini. Kemudian namanya perlengkapan. Seperti ini, pilih OK. Selesai sudah untuk aset lancar. Kemudian untuk aset tetap. Untuk aset tetap di perusahaan PJ Tukang Mbah-mbah ini ada dua akun, yaitu peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Cara yang sama, kita tinggal tambahkan saja. Pilih new, kemudian pilih detail, kemudian tipenya karena aset tetap pilih yang fixed asset. Kemudian masukkan nomornya, namanya peralatan. Oke, ini dia. Kemudian satu lagi, pilih new, pilih detail, tipenya fixed asset, nomornya masukkan, kemudian namanya masukkan, akumulasi penyusutan peralatan. Seperti ini, kita pilih OK. Nah, selesai sudah untuk kelompok aset. Ini saudara, tadi yang saya ceritakan kenapa harus diganti nomor besar. Karena kalau tidak diganti nomor besar, dia akan tercampur di sini. Kalau ini diganti nomor besar, maka dia akan di bawah. Ini memudahkan kita dalam melihat. Baik, kita geser ke kelompok kedua atau kelompok liability. Caranya hampir sama. Kita buka dulu liability. Kemudian kita buka paling atas liabilitiesnya ini. Kita ganti sesuai dengan akun di perusahaan tersebut, di perusahaan jasa ini. Ini kita ganti namanya kewajiban. Kemudian langkahnya yang selanjutnya adalah sama. Hapus yang bisa dihapus. Yang tidak bisa dihapus silahkan ganti nomor yang besar. Ini bisa dihapus, ini contohnya kita hapus. Oke, ganti nomor yang besar. Ini nggak bisa dihapus, ganti nomor besar. Nggak bisa dihapus. Ini anggap aja nggak bisa dihapus. Supaya letaknya di bawah, ganti nomor yang besar. Seperti ini. Seperti ini. Sudah selesai. Selanjutnya setelah dihapus, yang bisa dihapus, yang nggak bisa dihapus diganti nomor yang besar. Selanjutnya kita masukkan akun-akun yang ada di kelompok kewajiban. Akun kewajiban punya dua akun tipenya header, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kita tambahkan dulu, pilih new, pilih header, masukkan nomornya, namanya kewajiban lancar. Oke, pilih new lagi, pilih header, masukkan namanya kewajiban jangka panjang. Seperti ini. Oke lagi. Nah, ini geser sini. Nah. Selanjutnya di kewajiban lancar ada dua akun. Tipenya detail yaitu utang usaha dan utang pajak. Kita masukkan, pilih new, tipenya detail. Karena mau memasukkan utang usaha, maka utang usaha itu tipenya di sini adalah account payable. Seperti ini. Masukkan nomornya, masukkan namanya. Utang usaha. Utang usaha. Seperti ini.
Oke. Kemudian satu lagi utang pajak. Utang pajak di kelompok kewajiban lancar kita pilih new, masukkan, pilih detail, masukkan tipenya. Utang pajak itu adalah other current liability. Masukkan nomornya. Masukkan namanya. Oke, sudah selesai untuk kelompok kewajiban lancar. Kemudian yang selanjutnya adalah kewajiban jangka panjang. Ada satu akun yaitu utang bank. Kita pilih new. Kita masukkan nomornya, detail. Kemudian tipenya adalah long term liability karena kewajiban jangka panjang. Kemudian masukkan nomornya. Oke, ini dia. Maaf, saya ulangi. Ini salah tadi nomornya. Seperti ini. Oke, kemudian ini masukkan namanya adalah utang bank. Seperti ini. Oke. Nah, lihat. Kewajiban punya dua anak buah tipenya header, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar punya dua anak akun, utang usaha, utang pajak. Kemudian kewajiban jangka panjang punya satu, utang bank. Selesai sudah untuk kelompok 2. Kemudian geser ke kelompok 3. Ekuitas. Caranya sama, paling atas kita ganti menjadi ekuitas. Kemudian hapus yang bisa dihapus, yang nggak bisa dihapus, ganti nomor besar. Nih. Kebetulan yang tidak bisa dihapus, 3 ini nomornya sudah besar semua. Kemudian baru kita masukkan. Kita masukkan. Untuk kelompok 3 ada modal Pak Bejo dan prive Pak Bejo. Kita masukkan, sama caranya, pilih new, masukkan detail ya, ini detail Pak Bejo, kemudian jenisnya atau tipenya equity, kemudian nomornya dimasukkan, modal Pak Bejo. Pak Bejo. Oke, kemudian pilih new lagi. Masukkan baru prive Pak Bejo. Oke. Spesial atau khusus untuk kelompok 3. Khusus untuk kelompok 3 itu ada laba ditahan, laba periode berjalan, dan saldo penyeimbang. 3 akun itu berasal dari terjemahan ini, akun yang tidak bisa dihapus ini. Jadi spesial untuk kepala 3 atau khusus untuk kepala 3 kelompok ekuitas, return earning ini kita Indonesiakan. Kita buka anak panahnya, return earningnya kita ganti dengan laba ditahan. Kemudian current earning kita ganti menjadi laba periode berjalan. Kemudian yang terakhir historical balancing ini kita ganti menjadi saldo penyeimbang. Oke, ini khusus untuk kelompok ekuitas. Kelompok 3 ini. Jadi yang tadi berbahasa Inggris kita Indonesiakan. Return earning diganti laba ditahan, current earning diganti laba periode berjalan, historical balancing diganti dengan saldo penyeimbang. Seperti itu. Kalau sudah kepala 3, kelompok 3 sudah, geser ke kelompok 4, income. Caranya sama, ini kita ganti, yang paling atas adalah pendapatan. Kemudian hapus yang bisa dihapus, yang tidak bisa dihapus, ganti nomor besar. Kebetulan ini pendapatan akunnya hanya ada satu, yaitu pendapatan jasa, dan nomornya 4/1000. Ini sudah nomor besar nih, tidak usah diapa-apain, tidak apa-apa nih, sudah nomor besar, sudah tidak mengganggu pekerjaan kita. Kita tinggal pilih new saja, masukkan nomornya, masukkan namanya,
pendapatan jasa. Seperti ini. Nah, ini kan sudah nomor besar nih. Freight collected dan late fees collected dan nomor besar. Biarkan aja. Berikutnya geser ke kelompok 5. Cost of sale ini digunakan untuk perusahaan dagang. Untuk perusahaan jasa ini tidak kita gunakan. Kita ganti saja yang paling atas dengan HPP. Harga pokok penjualan, HPP. Nah, seperti ini saja. Kemudian setelah kelompok 5 geser ke kelompok 6. Expense. Caranya sama, paling atas kita ganti menjadi beban-beban. Oke, kemudian hapus yang bisa dihapus. Yang tidak bisa dihapus ganti nomor besar. Ini tidak bisa dihapus, ganti nomor besar. Ini juga nggak bisa dihapus. Oke, ini nggak bisa dihapus. Ini nggak bisa dihapus. Oke. Terus ini satu lagi. Nah, ini sudah nomor besar semua. Selanjutnya baru kita masukkan akunnya. Akun di kelompok beban ada 3, beban gaji, beban perlengkapan, dan beban listrik. Kita pilih new, masukkan nomornya. Beban gaji. Oke, pilih new. Beban perlengkapan. Beban perlengkapan. Oke, pilih new lagi. Beban listrik. Baik, sudah selesai untuk kelompok 6, beban gaji. Ini kalau salah nulis misalnya seperti ini, beban gaji, huruf pertama harusnya huruf besar nih. Kita gantinya tinggal buka ini saja, kita klik, kemudian ini diganti seperti ini. Nah, beban gaji, beban perlengkapan, beban listrik. Selesai. Geser ke other income, kepala 8, akun dengan nomor kepala 8. Pendapatan lain-lain ini kita ganti dulu. Pendapatan lain-lain. Kemudian baru kita tambahkan pendapatan komisi. Seperti ini. Oke. Terakhir ke other expense, kita ganti di sini paling atas beban lain-lain. Kemudian tambah baru, namanya adalah beban iur keamanan. Beban iuran keamanan. Oke, begitu saudara-saudara, langkah kedua sudah selesai. Ini kalau kita lihat di all account, semua akun yang tadi kita buat muncul di sini semua nih. Dari nomor 1, kelompok 1 sampai kelompok terakhir muncul di sini. Nah, akun-akun yang berbahasa Inggris dia akan terletak di bawah semua nih. Nih contoh aset. Ini kalau per kelompok, nih dia. Akun-akun seperti ini letaknya di bawah yang berbahasa Inggris. Jadi memudahkan pekerjaan kita, tidak mengganggu. Demikian saudara-saudara untuk langkah kedua. Jadi saya ulangi, langkah pertama setup awal perusahaan. Tadi ngisi identitas perusahaan, kemudian langkah yang kedua adalah membuat daftar akun. Dalam hal membuat daftar akun, langkahnya paling atas diganti di Indonesia kan. Kemudian langkah yang kedua, hapus yang bisa dihapus, yang nggak bisa dihapus ganti nomor yang besar. Kemudian langkah yang ketiga adalah baru memasukkan daftar akun yang kita miliki. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian setelah langkah kedua tadi, saya ulangi ya, langkah 1 adalah setup awal. Kemudian langkah kedua adalah membuat daftar akun. Sekarang langkah ketiga.
Langkah ketiga adalah setup atau membuat kode pajak dan mengatur link account. Langkah ketiga membuat kode pajak dan mengatur link account. Kita buat dulu kode pajaknya. Untuk kode pajak lewatnya menu list. Di atas ini ada list, kita pilih list. Kemudian tag code. Kita pilih tag code. Kemudian langkah selanjutnya ini adalah kode pajak yang berlaku di Australia. Ini tidak berlaku di Indonesia, maka ini dihapusi dulu. Caranya menghapus, klik kanan delete tag code. Klik kanan delete tag code. Semua dihapus. Yang tidak bisa dihapus biarkan saja. Ini klik kanan delete. Silahkan dihapus. NT nggak bisa dihapus ya, ini seperti ini nggak bisa dihapus, biarkan saja. Nah, ada 3 kode pajak yang tidak bisa dihapus, yaitu NT, non-taxable, yang kedua SR, standar rate supplies, kemudian yang ketiga TX7, purchase with GST 7%. Nah, akun ini tidak kita gunakan, kode pajak ini tidak kita gunakan kecuali satu, yang paling atas, tidak kena pajak. Silahkan dilihat di soal catatan neraca saldo nomor 5. Semua transaksi perusahaan belum kena pajak. Berarti yang digunakan di perusahaan ini adalah yang paling atas, non-taxable. Oleh karena itu, langkah selanjutnya setelah ini dihapus, kita buka satu-satu nih di dalamnya ini, kode pajaknya ini. Non-taxable kita buka, klik anak panah kecil di sebelah kiri ini, kita klik. Kemudian description-nya ini boleh kita ganti dengan bahasa Indonesia. Tidak kena pajak. Kemudian link account for tax collected-nya kita ganti dengan utang pajak. Kita cari, kita klik anak panahnya, kita cari utang pajak. Seperti ini, pilih OK. Kemudian yang SR juga begitu. Kemudian yang SR ini kita buka. Yang SR biarkan, toh ini juga tidak kita gunakan, tapi link account-nya ini kita ganti menjadi utang pajak. Yang link account bawahnya juga kita ganti dengan utang pajak. Seperti ini. Utang pajak. Pilih OK. Yang terakhir yang TX7, TX7 ini juga sama. Link account for tax collected-nya kita ganti dengan utang pajak. Link account for tax paid-nya juga kita ganti dengan utang pajak. OK. Nah, caranya seperti itu. Karena di perusahaan ini hanya satu tidak kena pajak, maka berhenti sampai di sini. Tapi jika nanti di lapangan ditemui perusahaan sudah mengenakan PPN, maka kita tambahkan saja. Cara menambahkan kita tinggal pilih new, masukkan kode pajaknya misalnya PPN gitu ya, PPN. Kemudian description-nya pajak pertambahan nilai. Kemudian rate-nya 10 seperti itu. Tapi karena tidak ada, ya sudah, ini dihapus saja. Cukup 3 ini, meskipun yang 2 juga tidak kita gunakan. Tapi yang paling penting adalah tidak kena pajak ini. Pastikan kalau ini dibuka, ini sudah diganti utang pajak dan namanya adalah tidak kena pajak. Oke. Kemudian masih di langkah ketiga adalah setup link account. Kita kembali ke command center. Cara setup link account, saudara-saudara, caranya pilih setup. Kemudian link account. Ada 3 yang mesti kita setting. Settingan yang pertama, account and banking. Paling atas kita klik. Yang diganti adalah bank account for undeposit fund. Ini masih tertulis undeposit fund, kita ganti di sini menjadi cash. Seperti ini, use account. Pilih yes, oke. Selesai. Kemudian link account yang kedua, pilih setup, link account, sales account. Oke. Yang pertama, asset account for tracking receivable, akun yang digunakan untuk nampung piutang, masukkan piutang usaha. Kemudian bank account for customer receive,
akun bank yang digunakan untuk penerimaan dari konsumen. Kita pilih kas. Klik 2 kali, selesai. Kemudian kotak-kotak kecil ini matikan semua karena akun-akunnya tidak ada nih di perusahaan kita. Contoh, I charge freight on sale. Saya memungut ongkos angkut penjualan. Kan nggak ada nih, maka ini dimatikan semua. Contoh lagi, I give discount for early payment. Saya memberikan diskon dalam masa potongan. Kan nggak ada nih. Kalau ada ini kita centang, terus kita cari akunnya apa. Seperti itu. Tapi karena ini tidak ada, ya ini dimatikan kotak-kotak kecil ini. Gitu ya, kita pilih oke. Selanjutnya link account yang ketiga. Pilih setup, link account, pilih purchase account. Dimulai dari yang paling atas. Liability account for tracking payable. Akun liabilitas yang digunakan untuk nampung utang. Gantilah dengan utang usaha. Ini. Berikutnya bank account for paying bill, akun bank yang digunakan untuk membayar tagihan, pilih kas. Seperti ini. Kemudian kotak yang kecil ini sama seperti tadi dimatikan semua. Kenapa dimatikan? Karena akun-akunnya tidak digunakan di perusahaan jasa ini, di PJ Umbah-Umbah ini. Begitu saudara, kita pilih oke, kembali ke command center. Jadi kita sudah di langkah ketiga. Saya ulangi. Langkah pertama adalah setup awal perusahaan, langkah kedua adalah membuat daftar akun, langkah ketiga adalah setting kode pajak dan setting link account. Kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk langkah yang keempat. Langkah yang keempat adalah membuat buku bantu dan kartu-kartu. Buku bantunya ada 2. Yaitu buku bantu utang piutang. Kartu-kartunya juga ada 2, yaitu kartu jasa yang dijual dan kartu perlengkapan yang dibeli. Datanya bisa dilihat di catatan neraca saldo nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kita mulai dulu dari pembuatan buku bantunya dulu. Untuk membuat buku bantu utang piutang, kita menggunakan modul card file. Pilih card file, kemudian pilih card list, kemudian piutang dulu, pilih customer. Ini di atas ada customer, kita pilih customer, kemudian pilih new. Oke, setelah pilih new, masukkan namanya, piutangnya adalah namanya Pak Rebu. Pak Rebu. Seperti ini. Kemudian card ID. Card ID adalah nomor kartu. Di soal tidak disebutkan, maka kita beri nomor bebas. Ini saya contohkan C1, customer pertama. Kemudian alamatnya dimasukkan Senuko Nggudean. Seperti ini. City itu kabupaten atau kota. State itu kalau di Indonesia namanya provinsi, postcode kode pos, country negara. Ini nomor telepon, nomor email, website. Kalau ada datanya silahkan dimasukkan. Ini tidak usah dimasukkan karena di soal tidak disebutkan. Kalau sudah, geser ke tab card detail. Card detail ini kalau ada gambarnya kita bisa klik double di sini, double klik. Kemudian kita masukkan link gambarnya, bisa. Karena tidak ada datanya, lewati saja. Kemudian geser ke selling detail, tab selling detail. Yang perlu diisi yang pertama cell layout, kita pilih di sini item. Kemudian income account, geser ke bawah sedikit, income account kita pilih dengan pendapatan jasa. Buka anak panahnya, klik 2 kali. Kemudian geser ke kanan, tag code. Kode pajak. Kode pajaknya seperti di catatan neraca saldo nomor 5, kita pilih yang tidak kena pajak. Yang fact tag code-nya juga pilihlah yang tidak kena pajak. Seperti ini. Kemudian geser ke payment detail, ini juga tidak ada datanya. Metode pembayarannya nggak tahu, maka kosongin saja. Di contact log dibuka juga tidak ada. Job biarkan saja. History kita buka juga biarkan saja. Karena di soal datanya tidak lengkap. Nah, nggak apa-apa. Kemudian pilih OK. Nah, sudahlah jadi satu
buku bantu piutang miliknya Pak Rebo. Nih tipenya customer. Selanjutnya karena hanya satu, selanjutnya kita buat buku bantu utang. Buku bantu utang ada di catatan neraca saldo nomor 2. Caranya kita pindah ke tab supplier di sini. Kemudian pilih new. Masukkan namanya Pak Kliwon. Oke, Pak Kliwon. Pak Kliwon. Kemudian nomornya adalah nggak ada di data, kita tulis S1 misalnya. Supplier 1, alamatnya Gentingan Godean. Ini nggak usah diisi, di data nggak ada. Geser ke card detail juga nggak usah diisi. Geser ke buying detail. Untuk buying detail juga sama, purchase layoutnya ini kita pilih, nih kita pilih item. Geser ke bawah, expand account. Expand account itu ketika kita transaksi dengan Pak Kliwon itu ngapain? Beli apa? Oh ternyata seringnya beli perlengkapan, maka di sini pilih perlengkapan. Cari perlengkapan. Nah, seperti ini. Geser ke kanan, tag code-nya di sini. Nih, tag code. Pastikan non-taxable atau tidak kena pajak. Yang bawah juga tidak kena pajak. Seperti ini. Terus geser ke contact log. Ini juga nggak ada datanya. Geser ke history, nggak ada datanya. Pilih OK. Nah, kemudian pilih. Ini sudah. Kalau kita pilih all cut. Ini ada dua sekarang, yang satu supplier, yang satu customer. Artinya buku bantu utang dan buku bantu piutangnya sudah selesai. Demikian saudara untuk pembuatan buku bantu utang dan piutang. Kita close kembali ke command center. Masih di langkah keempat yaitu membuat kartu-kartu. Kartu yang kita buat adalah kartu jasa yang dijual dan kartu perlengkapan yang sering kita beli. Ini harus kita buat kartu-kartunya juga. Nah, untuk dua itu modul yang digunakan adalah inventory, pilih item list. Seperti ini. Kemudian pilih new. Kita lihat catatan neraca nomor 3 dulu ya. Jasa yang dijual adalah jasa cuci mobil. Nah, ini jasa cuci mobil di sini sudah disebutkan. Dengan harga jasa 100.000 per mobil untuk sekali cuci ya. Kita buatkan kartu jasanya. Item numbernya misalnya J1, jasa pertama. Kemudian di enter atau di tab muncul namanya cuci mobil. Kita masukkan cuci mobil. Kemudian karena jasa itu kita tidak beli, kita hanya jual, maka yang dicentang hanya iSell. iSell-nya dicentang, kemudian masukkan akun apa untuk menampung ketika terjadi penjualan jasa ini. Pilih pendapatan jasa. Seperti ini. Kemudian kalau sudah geser ke item detail. Ini kalau ada gambarnya masukkan di sini, karena tidak ada ya kosongin aja. Terus geser ke selling detail. Ke selling detail, yang harus diisi yang pertama best selling price. Best selling price itu harga jualnya. Tadi di sana ditulis 100.000. Kemudian selling unit of measure, satuan ukurnya apa? Misalnya kalau mobil itu unit. Kemudian tag code bensul, ini harus diisi pajak ketika terjadi penjualan. Semua transaksi tidak kena pajak. Maka milihnya tidak kena pajak. Seperti ini. Kemudian geser ke history. Ini tidak ada datanya, kosongin saja. Pilih OK. Nah, ini ada spelling. Kalau muncul spelling ini di-ignore saja. Kenapa spelling? Kita diperingatkan bahwa cuci mobil itu di kamus bahasa Inggris nggak ada. Kamu salah nulis. Tapi kita memang maksudnya untuk cuci mobil ya diabaikan saja. Ketika nanti di belakang muncul spelling lagi ini, pilih ignore saja. Seperti ini. Oke ya, saudara. Kemudian perlengkapan yang kita beli. Untuk perlengkapan yang kita beli harus kita buatkan kartu juga nih. Caranya buat bagaimana? Kita pilih new. Kemudian masukkan misalnya P1, perlengkapan pertama. Perlengkapan 1. Seperti itu. Kemudian kita masukkan namanya.
Kita lihat catatan neraca saldo nomor 4. Perlengkapan yang digunakan adalah sabun deterjen. Namanya masukkan sabun deterjen. Seperti ini. Nah, perlengkapan itu kita hanya membeli dan digunakan untuk operasional. Perlengkapan itu tidak dijual, maka yang dicentang hanya yang I buy. Nah, expand account-nya kita pilih, kalau kita beli perlengkapan, akunnya apa? Perlengkapan. Kita cari perlengkapan. Perlengkapan. Seperti ini. Pilih OK. Oke, geser ke item detail, biarkan nggak ada gambarnya. Kemudian ke buying detail. Untuk buying detail, standar cost-nya, harga belinya itu berapa? Kalau harga belinya itu naik turun, sebaiknya standar cost ini dikosongkan. Tapi kalau harga beli perlengkapan itu selalu tepat, tetap per unitnya masukkan di standar cost ini. Supaya nanti tidak usah nulis lagi. Tapi karena ini tidak ada datanya, kosongin saja. Berikutnya buying unit of measure. Satuan ukurnya, kalau sabun itu apa? Misalnya box. Box gini ya, box. Kemudian tag code when bought. Kode pajaknya kita isi dengan tidak kena pajak. Kalau sudah pilih ke history, nggak punya data, pilih OK. Nah, seperti ini muncul seperti ini lagi, di-ignore saja, tidak apa-apa. Ignore lagi. Selesai, ada 2 kartu yang kita buat, yaitu kartu jasa dan kartu perlengkapan yang kita beli. Kita close. Demikian untuk langkah keempat. Saya ulangi sekali lagi. Langkah 1 adalah setup awal data perusahaan. Nomor 2 adalah membuat daftar akun. Nomor 3 setup link account dan kode pajak. Nomor 4 membuat kartu-kartu. Dan nomor 4 adalah membuat buku bantu dan kartu-kartu. Seperti itu. Sekarang langkah kelima. Oke, langkah kelima. Sebelum menuju langkah kelima, kita bisa melihat lagi di daftar akun. Langkah 4 selesai, atau langkah 3 tadi selesai juga boleh, nggak apa-apa. Ini kita buat ke daftar akun kita. Lihat daftar akun, account list. Lihat, ini masih ada yang berbahasa Inggris. Setelah langkah ketiga, itu akun-akun yang berbahasa Inggris ini bisa kita hapus nih. Contoh di kelompok aset ini, trade debtor. Caranya menghapus, kita buka, klik seperti ini, edit, delete account. Nah, dia akan hilang. Kemudian undeposit fund, buka, edit, delete account. Ini juga sama, edit, delete account. Nah, sudah hilang semua akun-akun yang berbahasa Inggris. Seperti itu. Untuk yang lain sama, silahkan dihapusi. Liability sama. Ini tadi saya katakan kenapa harus diganti nomor besar, supaya dia letaknya di bawah. Ketika mau menghapus seperti ini kita enak. Oh, ternyata akunnya ada di bawah semua. Nih, hapus nih. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Ini juga kita hapus. Oke. Kemudian di equity tidak ada yang dihapus tadi karena yang berbahasa Inggris sudah kita Indonesiakan. Kemudian di kelompok income ini ada 2, kita hapus. Seperti ini. Kelompok cost of sale juga sama, kita hapus. Expand ini yang paling bawah ini dihapus. Ini masih ada 1 lagi. Oke, berikutnya di other income nggak ada yang perlu dihapus, di other expense nggak ada perlu dihapus. Demikian saudara-saudara untuk langkah keempat. Selanjutnya kita menuju langkah kelima. Saya ulangi, langkah 1 setup awal, langkah 2 membuat daftar akun, langkah ketiga setup link account dan kode pajak. Langkah keempat, membuat kartu-kartu dan buku pembantu. Langkah kelima adalah mengisi saldo awal. Untuk langkah kelima ini, mengisi saldo awal ini,
itu ada dua, yaitu saldo awal neraca saldo dan saldo awalnya buku pembantu. Kita masukkan sesuai dengan data yang ada di neraca saldo dan di catatan neraca saldo. Oke, kita kembali ke command center dulu seperti ini. Kemudian untuk mengisi neraca saldo awal. Caranya pilih setup, menu setup di atas, kemudian balance, pilih account opening balance. Masukkan angkanya. Dalam hal memasukkan angkanya itu nggak usah pakai RP, nggak usah pakai titik, nggak usah pakai koma, tulis angkanya langsung. Ketentuannya satu itu. Ketentuan yang kedua, jika ada akun yang bersaldo tidak normal, depannya kasih min, kasih tanda minus. Contoh, kelompok aset itu saldo normalnya adalah debit. Tetapi ada akun di kelompok aset, yaitu akumulasi penyusutan peralatan, itu saldonya kredit. Maka akumulasi penyusutan peralatan dikasih tanda min di depan angkanya. Kata kuncinya pokoknya lihat saldo normalnya, kemudian yang saldonya tidak normal itu yang dikasih min, minus di depannya. Oke, kita masukkan ya. Untuk kasnya ada 15 juta. Kemudian piutang usaha 1 juta. Perlengkapannya 1 juta. Peralatannya 5 juta. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan, ini yang dikasih min. Kenapa? Karena dia saldo tidak normal. Kemudian utang usaha 1 juta. Utang bank 2 juta. Terakhir modal Pak Bejo 18 juta. Seperti ini. Kemudian lihat di bagian bawah ada amount left to be allocated. Nih, di sini. Ini harus nol. Artinya jumlah sisi debit dan jumlah sisi kreditnya sudah sama, sudah berimbang. Kalau ini belum nol berarti ada yang salah dalam pencatatan neraca saldo awal ini. Seperti ini. Misalnya ini tak ganti 17 juta. Nah, dia mesti belum nol. Nah, ini masih salah. Ternyata salahnya di sini. Kita ganti 18 juta. Nih, nol. Itu ya. Jadi kata kuncinya masukkan angkanya apa adanya, nggak usah tidak usah diberi RP, titik, koma, nggak usah. Kemudian yang kedua, yang saldonya tidak normal kasih tanda negatif di depannya. Kemudian yang ketiga ini, amount left to be allocated-nya harus nol. Kemudian silahkan pilih OK. Selesai untuk mencatat saldo awal neraca saldo. Selanjutnya kita masukkan saldo awal buku pembantu. Yang pertama buku pembantu piutang dulu. Lewatnya setup, kemudian balance, pilih customer balance. Ini catatan neraca saldo nomor 1, piutangnya milik Pak Rebo 1 juta. Nah, kita pilih setelah buka seperti ini, kita pilih customer detailnya, kita pilih, kita klik, pilih Pak Rebo. Kemudian di bawah ada tombol add sales, kita pilih add sale. Muncul seperti ini, kita tap atau enter. Kemudian invoice. Ini invoice-nya dimasukkan. Nomor bukti transaksinya. Masukkan. Kemudian tanggal transaksinya masukkan. Kemudian customer PO nggak ada datanya, kosongin aja. Memonya bisa kita ganti dengan bahasa Indonesia adalah saldo awal piutang. Boleh diganti, boleh enggak. Kemudian total including tag-nya adalah 1 juta. Total fakturnya yang belum terbayar tersebut. Seperti ini. Kode pajaknya pastikan non-taxable, tidak kena pajak. Kemudian pilih record. Akan mendapat ucapan selamat, congratulations. Ini artinya bahwa neraca saldo piutang itu sudah cocok, besarnya sudah sama dengan di buku bantunya. Maka akan mendapat ucapan selamat, congratulations. Tinggal pilih OK saja. Kemudian di close.
Selanjutnya masih di langkah kelima. Langkah kelima ini yaitu memasukkan saldo awal buku bantu utang. Caranya lewat setup. Kemudian pilih balance, pilih supplier balance. Seperti ini. Suppliernya dipilih Pak Kliwon. Klik 2 kali. Kemudian pilih di bawah add purchase. Kemudian di tab atau di enter, isikan datanya. Seperti ini. PO, nomor bukti transaksinya. Masukkan. Kemudian masukkan tanggalnya, date tanggal. Kemudian masukkan ini, masukkan catatannya. Ini kita isi dengan saldo awal utang. Masukkan jumlahnya 1 juta. Kemudian teks kode pajak. Kode pajaknya pastikan non taxable, pilih record. Akan mendapat ucapan selamat juga, congratulations. Artinya neraca saldo dan buku pembantunya sudah cocok. Kemudian pilih close, kembali ke command center. Maaf saya buka sedikit karena saya ragu-ragu tadi di tanggalnya yang buku pembantu piutang. Saya buka sebentar, setup balance, customer balance. Ini tak buka lagi. Nah ini tanggalnya salah, harusnya 2020. Oke. Terus selesai saudara-saudara transaksi langkah kelima. Langkah kelima, saya ulangi, langkah 1 adalah setup data awal perusahaan, ya, langkah 1. Langkah kedua adalah membuat daftar akun. Kemudian langkah ketiga adalah membuat kode pajak dan menyusun link account. Kemudian yang keempat, membuat buku bantu dan kartu-kartu. Yang kelima, mengisi neraca saldo awal, neraca awal dan buku bantunya. 5 langkah sudah kita laksanakan. Selanjutnya langkah ke-6. Sebelum langkah ke-6 kita bisa ngecek pekerjaan kita sudah benar atau belum lewat modul account. Di sini. Kemudian pilih company data auditor. Terus di sini di sudut kiri atas ini ada transaction review. Kita pilih transaction review. Masukkan tanggalnya 1 Januari 2021, end date-nya 31 Januari 2021. Kita bisa run review. Nah, kalau sudah hijau semua seperti ini, artinya data kita sudah komplit dan sudah benar. Siap untuk langkah ke-6. Kita tutup. Langkah ke-6 dalam mengerjakan siklus akuntansi menggunakan Mayop adalah input transaksi. Transaksi saya bedakan menjadi 2. Transaksi penyesuaian di ayat jurnal penyesuaian dan transaksi yang reguler. Nah, modul yang digunakan ada 4. Yang pertama account, banking, sales, dan purchase. Modul-modul ini yang nanti kita gunakan untuk pencatatan transaksi. Untuk pencatatan transaksi penyesuaian itu menggunakan modul account. Di jurnal penyesuaiannya nanti menggunakan modul account. Kemudian modul banking. Modul banking itu digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kas. Dikecualikan untuk penerimaan piutang dan pembayaran utang. Itu tidak lewat modul banking. Jadi modul banking saya ulangi digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kas, kecuali penerimaan piutang dan pembayaran utang. Kemudian modul yang ketiga, modul sales. Modul sales ini digunakan untuk mencatat penjualan baik tunai maupun kredit dan digunakan untuk penerimaan piutang. Kemudian modul terakhir yang kita gunakan untuk pencatatan transaksi itu adalah modul purchase.
Modul purchase ini digunakan untuk mencatat penjualan, baik penjualan tunai maupun penjualan kredit. Dan digunakan untuk membayar hutang. Kira-kira itu modul yang akan kita gunakan nanti untuk pencatatan transaksi. Kita lihat di PJ tukang umbah-umbah ini, kita mulai dari transaksi pertama. Oke, transaksi pertama. Menjual jasa secara kredit pada Pak Rebu. Karena menjual jasa, kita pilih sales. Kemudian pilih enter modul sales, kemudian pilih enter sales. Kemudian customernya kita pilih Pak Rebu. Geser ke kanan, pastikan teks inklusif mati. Geser di bawahnya invoice. Invoice ini adalah nomor bukti transaksi. Di sana tidak disebutkan nomor bukti transaksinya, maka biarkan saja, komputer akan secara otomatis memberi nomor bukti transaksi itu. Kemudian geser di bawahnya date, tanggal transaksi kita masukkan. Tanggal 1 Januari. Kemudian customer PO dan destination country kosongin aja karena kita tidak punya datanya. Kemudian bergeser ke bawah, kursor silakan dipindahkan ke kolom sheet. Bawa ke sini. Kemudian di kolom sheet ini masukkan jumlah yang dijual, jumlah jasa yang dijual. Di sana tertulis 10. Kita tinggal menggunakan tombol tab saja yang ada di keyboard. Seperti itu, tinggal di tab gitu. Tab, kemudian di tab lagi, sudah otomatis akan muncul. Nah, berhenti di kolom price, harga. Ini kalau terjadi kenaikan atau penurunan harga jual jasa kita, ini bisa kita isi secara manual ini, price ini. Misalnya menjadi 125.000, tinggal tulis saja di sini. Kursornya bawah sini tulis. Seperti itu. Kemudian totalnya 1 juta dan pastikan di sini teksnya adalah non taxable. Geser ke bawah, subtotalnya 1 juta, total amount-nya 1 juta. Seperti ini. Kemudian tinggal pilih record. Kalau sudah benar pilih record, kemudian pilih ini spellingnya muncul lagi nih, kita pilih ignore. Selanjutnya ini akan kosong, setelah kosong kita pilih cancel. Sebelum melanjutkan ke transaksi berikutnya, biasakan untuk membuka transaction jurnalnya. Hasil jurnalnya seperti apa? Kalau nanti salah langsung ketahuan saat ini juga. Tapi kalau sudah benar baru melanjutkan untuk menjurnal yang kedua. Pilih di sini, dari sini pilih transaction journal. Kemudian masukkan tanggalnya. 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021. Seperti ini, pilih yang all. Maka jurnalnya akan ketahuan debitnya piutang usaha 1 juta, kreditnya pendapatan jasa. Ini kalau manual kita harus posting ke buku pembantu. Tetapi karena komputer cukup, kalau komputer ini cukup langsung cukup sampai di sini. Tidak usah diposting ke buku pembantu. Buku pembantu urusannya komputer. Dia akan posting dengan sendirinya ke buku pembantunya. Cukup memasukkan fakturnya, jurnalnya sudah dibuat, buku bantunya juga sudah dibuat. Itu enaknya komputer. Selanjutnya adalah transaksi kedua. Kalau sudah benar, yakin benar, ini di close. Tapi kalau salah, ini tinggal dibuka aja nih. Anak panah kecil di sini, ini kita klik. Yang mana yang salah, kemudian pilih OK. Dia akan memperbarui dengan data yang terakhir. Selanjutnya transaksi kedua, menjual jasa tunai pada Pak Rebu, jasa cuci mobil 15 unit A 100.000. Penjualan tunai, lewatnya modul sales, kemudian enter sale. Kita masukkan customernya Pak Rebu. Seperti ini, geser ke kanan teks inklusif mati, geser ke bawah invoice. Invoice-nya kosongin aja biar diisi oleh komputer. Tanggalnya masukkan, tanggal 2 Januari 2021. Terus geser ke bawah ship, masukkan di kolom ship 15 unit. Tinggal di tab saja, dia sudah ngitung sendiri, totalnya 1.500.000. Nah, kalau ini penjualan kredit, rekod selesai. Tapi ingat, ini penjualan tunai. Maka ada satu langkah tambahan,
yaitu mengisi kolom di bawah ini, kolom paid to day. Ini di bawah ada tulisan paid to day. Kita isi paid to day itu, paid itu membayar, to day itu hari ini. Bayar hari ini berapa? Dibayar semua 1.500.000. Masukkan angkanya 1.500.000. Seperti ini, kemudian di tab. Sehingga balance due di bawah ini hasilnya 0. Balance due-nya 0. Oke, kalau sudah seperti ini, pilih record. Sekali lagi, bedanya tunai dan kredit hanya di bawah ini. Kalau kredit paid to day-nya tidak diisi, kalau tunai paid to day-nya diisi. Kemudian pilih record. Spellingnya muncul lagi, tidak apa-apa, kita ignore saja. Selesai, cancel, kembali ke sini, jangan dilanjutkan transaksi dulu, lihat transaction journal dulu, pilih yang all. Tanggalnya kan tadi sudah disetting, nggak usah diganti lagi, pilih yang all. Nah, transaksi kedua ini ada 2 jurnal, tidak apa-apa. Ini kalau dijadikan satu, debitnya kas, kreditnya pendapatan jasa. Ini piutangnya jadikan satu kan 0 ini. Kalau manual kan debitnya kas, kreditnya pendapatan jasa. Kalau di komputer ini terpisah. Ini sistem komputer yang kita harus manut mereka. Tidak apa-apa, hasilnya sama. Itu ya, kita lanjut ke transaksi ketiga. Kita close. Transaksi ketiga. Transaksi ketiga adalah, ini transaksi ketiga, membeli perlengkapan secara kredit berupa sabun deterjen pada Pak Kliwon 300.000. Tidak diketahui berapa jumlahnya, hanya jumlah akhirnya 300.000. Jumlah unitnya tidak diketahui, tidak apa-apa. Pembelian secara kredit, maka lewatnya modul purchase. Kemudian pilih enter purchase. Supplier-nya kita pilih Pak Kliwon. Geser ke kanan, teks inklusif matikan. Geser ke bawah, nomor buktinya masukkan. Nggak ada datanya, biarkan. Kemudian masukkan tanggalnya. Tanggal 3 Januari 2021. Terus geser ke bawah, ke bill, kolom bill. Karena tidak disebutkan berapa jumlah sabun deterjennya, tulis saja 1. Angka 1, kemudian kita tab sabun deterjen, sudah keluar sendiri, masukkan harga totalnya 300.000. Seperti ini, total di bawah 300.000, total amount. Pembelian kredit, maka paid to day di sini tidak diisi. Tapi kalau tunai, maka paid to day-nya mohon untuk diisi. Setelah selesai, yakin tanggalnya sudah betul, kita pilih record. Seperti ini. Kita lihat lagi transaction journal, pilih yang all. Debitnya adalah perlengkapan, kreditnya utang usaha. Nih, beli perlengkapan secara kredit. Selanjutnya transaksi keempat. Transaksi keempat, membayar beban gaji 300, beban listrik 200.000. Pengeluaran kas, maka lewatnya banking. Terus pilih spend money. Banking, spend money. Kita pilih di sini kas. Pastikan kas. Karena pengeluaran kas ini adalah akun yang dikredit. Terus geser ke kanan, teks inklusif mati. Geser ke bawah, cek number itu nomor bukti transaksi. Kita nggak punya data, kosongin aja biar diisi oleh komputer. Selanjutnya date. Date adalah tanggal transaksi. Tanggal transaksi tanggal 4 Januari 2021. 4 Januari 2021. Oke, kemudian amount, jumlah yang dikeluarkan, berarti 2.500.000. Memonya masukkan catatan transaksi, bayar, gaji, dan listrik. Seperti ini. Kemudian masukkan di kolom ACCT ini, tinggal memasukkan cari akun yang di debit. Karena pengeluaran kas, kita tinggal mencari akun yang di debit. Kita klik akun yang di debit, beban gaji. Di bagian amount kita masukkan 300.000. Geser di baris bawahnya, kita klik beban listrik. Sudah muncul 200.000, kita tab. Di tab, sehingga di bawah out of balance ini
0. Kalau out of balance-nya sudah 0, langsung record. Cancel, lihat transaction journal, pilih yang all. Ini dia. Debitnya beban gaji, beban listrik, kreditnya kas. Seperti itu. Selanjutnya transaksi ke-6, bayar utang pada Pak Kliwon untuk pembayaran transaksi 27 Desember. Di close, bayar utang, karena bayar utang lewatnya adalah purchase. Oh, tanggal 5 dulu, maaf, tanggal 5. Tanggal 5 menerima pelunasan piutang dari Pak Rebu. Transaksi atas transaksi tanggal 26 Desember. Penerimaan piutang, maka modul yang digunakan adalah modul sales. Kemudian pilih receive payment. Penerimaan piutang itu receive payment. Oke, customernya dipilih. Masuk ke kas ya. Ini di atas ini pilih kas. Kemudian customernya kita pilih Pak Rebu. Geser ke kanan nomor bukti ini. Biarkan karena kita nggak ada datanya. Terus tanggalnya masukkan tanggal 5 Januari 2021. Geser ke kanan amount, receive, jumlah yang diterima 1 juta. Kemudian payment metode-nya nggak ada datanya, kosongin. Memonya penerimaan piutang. Diganti bahasa Indonesia. Penerimaan piutang Pak Kliwon. Oke. Selanjutnya ternyata Pak Kliwon itu punya utang ke kita atau kita punya piutang ke Pak Kliwon itu ada dua faktur yang belum dibayar oleh Pak Kliwon. Pak Kliwon akan membayar untuk transaksi tanggal 26 yang atas ya, yang 26 Januari 2020. Ini salah kan, harusnya 26 Desember 2020. Nggak apa-apa, tapi di atasnya. Kita bawa kursornya di sini, kita klik di sini. Karena yang dibayar yang tanggal 26. Kalau yang dibayar yang tanggal 1 Januari, kita pilih yang di sini. Klik di sini. Seperti itu. Kemudian di tab out of balance di sini 0. Kita tinggal pilih record. Cancel, lihat transaction journal, pilih yang all. Debitnya piutang, debitnya kas, kreditnya piutang. Selesai. Oke, di close transaksi ke-6. Transaksi ke-6. Transaksi ke-6 adalah membayar utang pada Pak Kliwon. Membayar utang berarti purchase pay bill. Setelah purchase pay bill, pilih di sini kas, digunakan untuk membayar utang adalah kas. Kemudian suppliernya dipilih Pak Kliwon. Geser ke kanan, nomor buktinya masukkan karena tidak ada, kosongin. Kemudian date, tanggalnya dimasukkan tanggal 6 Januari 2021, jumlahnya 1 juta. Amount-nya diisi 1 juta. Kemudian memonya silahkan dimasukkan pembayaran utang Pak Kliwon. Seperti ini. Nah, yang dibayar adalah yang tanggal 27, maka kursornya di bawah di sini, kita klik di sini. Kemudian tab out of balance-nya 0. Jangan sampai keliru, ini yang dibayar yang atas, bukan yang bawah. Jadi, dikliknya yang atas. Kemudian pilih record. Cancel, lihat transaction journal, pilih yang all. Letaknya ada di bawah. Tanggal 6. Debitnya utang, kreditnya kas. Seperti itu. Oke. Kalau salah bisa kita buka seperti ini. Ya. Oke. Terus kembali ke command center. Transaksi ke-7. Membayar iuran keamanan 50.000. Nah, karena iuran keamanan maka lewatnya banking. Spend money, pilih kas, tax inklusif mati.
Kemudian masukkan tanggalnya. Nomor buktinya biarkan saja. Masukkan tanggalnya. Tanggal 7. Kemudian masukkan amount, jumlahnya 50.000. Memonya masukkan. Bayar iur keamanan. Kemudian karena pengeluaran kas ini adalah kasnya otomatis kredit, tinggal mencari akun yang didebit saja. Beban iuran keamanan di sini. Udah, di tab pilih record. Selesai, kita lihat transaction jurnalnya, pilih yang all. Ini di bawah. Debitnya beban iuran keamanan, kreditnya kas. Close, kembali ke command center. Transaksi ke-8. Menerima pendapatan komisi 200.000 atas penjualan mobil. Dapat komisi, berarti penerimaan kas. Lewatnya banking, receive money, receive ya, kalau tadi spend ini yang receive. Debitnya kas. Kemudian tax inklusif matikan. Kemudian geser ke ID, ini bukti transaksinya. Nomor buktinya nggak ada, biarkan. Kemudian tanggalnya masukkan, tanggal 8. Geser ke kiri, jumlah diterima 200.000. Kemudian memonya, penerimaan komisi, penerimaan pendapatan komisi. Seperti ini. Oke ya, 200. Sekarang tinggal mencari akun yang dikredit. Kita pilih di bagian ACCT ini, kita klik cari pendapatan komisi. Ini dia. Udah, angkanya otomatis muncul. Tinggal pilih record. Cancel, lihat transaction jurnal, pilih yang all. Debitnya kas, kreditnya pendapatan komisi. Seperti itu. Selanjutnya transaksi ke-9, menjual jasa kredit 10 unit A100.000. Nah, ini tadi sudah dibahas di transaksi pertama, kita tinggal praktekkan lagi. Berarti lewat sales, kemudian enter sales, customernya dipilih Pak Rebo, tanggalnya nomor buktinya biarkan, tanggalnya tanggal 9. Kemudian SIP-nya 10. Seperti ini, di tab-tab saja sampai bawah. Ingat kredit, maka P2D-nya tidak diisi. Ini P2D-nya tetap biarkan kosong. Nah, kalau sudah, pilih record. Ignore. Cancel, lihat transaction jurnal, pilih yang all. Nah, ini dia. Debitnya piutang, kreditnya pendapatan jasa plus. Berikutnya adalah transaksi terakhir sebelum penyesuaian. Pak Bejo mengambil uang keperluan pribadi 100.000, pengeluaran kas, berarti banking. Pilih spend money. Masukkan tanggalnya, tanggal 10 Januari 2021. Jumlahnya 100.000. Memonya prive Pak Bejo. Oke, masukkan di sini akunnya adalah prive. Prive Pak Bejo 100.000. Udah betul semua, pilih record. Cancel, lihat transaction jurnal, pilih yang all. Nih di bawah. Debitnya prive, kreditnya kas. Close. Demikian saudara untuk pencatatan transaksi yang reguler. Kemudian selanjutnya adalah pencatatan transaksi untuk ayat jurnal penyesuaian. Kalau di manual, setelah kita membuat jurnal itu kita posting ke buku besar, kemudian baru kita buat neraca saldo per 31 Januari. Dari neraca saldo itu baru kita buat untuk jurnal penyesuaian. Dasarnya membuat jurnal penyesuaian bulan Januari adalah neraca saldo per 31 Januari. Nah, oleh karena itu kita lihat dulu nih
neraca saldo per 31 Januari. Kalau manual harus posting dan seterusnya. Kalau komputer nggak usah posting, langsung lihat neraca saldonya saja langsung bisa. Nah, untuk neraca saldo letaknya ada di sini. Kita pilih tombol report, ini di bawah ini ada report, kita pilih report. Pilih account, kemudian neraca saldo itu trial balance ini. Kita pilih, klik 2 kali trial balance. Masukkan tanggalnya Januari. Select periodenya Januari, pilih display. Ini dia neraca saldo kita. Yang dibaca adalah ini. 2 kolom paling kanan ini debit dan kreditnya. Kalau yang 2 ini adalah transaksi selama Januari. Tapi yang kita baca neraca saldonya yang di sini. Nih. Baik, dari sini kita baru bisa membuat jurnal penyesuaian. Contoh, data penyesuaian yang pertama, penyusutan peralatan ditetapkan 100.000. Oh, sudah ditetapkan. Kalau ini nggak usah ngitung langsung. Nanti jurnalnya debitnya, beban perlengkapan, kreditnya, debitnya adalah beban penyusutan, kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. 100.000 sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, setelah dihitung perlengkapan yang tersisa adalah 1.100.000. Nah, kita lihat nih neraca saldo kita perlengkapan. Ternyata ada 1.300.000. Setelah dihitung tinggal 1.300.000, selisih 200.000. Nah, 200.000 itulah yang dipakai. Maka itu yang kita buat sebagai jurnal penyesuaian angkanya. Maka nanti jurnalnya adalah debitnya beban perlengkapan 200.000, kreditnya perlengkapan 200.000. Jadi sumbernya adalah di sini. Kita nggak bisa membuat jurnal penyesuaian kalau tidak buka neraca saldo per 31 Januari. Udah kita tutup. Sekarang baru kita bukukan ke dalam jurnal. Untuk mencatat jurnal penyesuaian kita pilih modul account. Kemudian pilihlah record journal entry. Masukkan tanggalnya, tanggal 31 Januari 2021, memonya jurnal penyesuaian. Seperti ini. Kita tinggal mencari saja seperti nulis jurnal manual. Kalau ini kita klik, akunnya kita cari beban penyusutan. Kita cari beban penyusutan. Oh, belum ada beban penyusutan. Karena beban penyusutan belum ada akunnya, kita buatkan baru. Ini nomor paling besar untuk kelompok beban adalah 6/3000. Kita buatkan berarti nanti 6/4000. Kita tinggal pilih new. Terus tipenya adalah beban. Beban itu expense. 6, tinggal masukkan angkanya 4000. Seperti ini. Masukkan namanya. Beban penyusutan. Oke. Kembali ke sini, kita sudah ada sekarang, kita tinggal pilih aja. Masukkan di beban penyusutan 6/4000. Ini sudah ada. 100.000, masukkan nominalnya di sisi debit. Seperti ini. Karena ini ada kolom debit, ada kolom kredit. Kita masukkan di kolom debitnya. Kemudian berikutnya akumulasi penyusutan peralatan. 100.000 kita tinggal klik saja di kolom kredit. Angkanya sudah muncul dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, jurnal penyesuaian yang kedua kita klik di sini. Beban perlengkapan. 200.000. Angkanya tadi sumbernya dari neraca saldo kita tadi. Kemudian berikutnya perlengkapan 200.000. Seperti ini. Oke, selesai. Out of balance di bawah 0, pilih record. Pilih cancel. Selesai. Kalau lihat transaction journal, pilih yang all. Dia letaknya di paling bawah seperti ini. Demikian saudara-saudara untuk pencatatan transaksi. Saya ulangi dari depan. Langkah-langkah Mayop yang pertama adalah setup data awal perusahaan. Kemudian yang kedua adalah membuat daftar akun. Yang ketiga adalah
setting link account dan kode pajak. Yang keempat adalah membuat buku bantu dan kartu-kartu. Yang kelima adalah mengisi saldo awal. Yang keenam adalah transaksi. Satu langkah lagi, langkah ketujuh, yaitu laporan keuangan. Kita tutup kembali ke command center. Untuk laporan keuangan itu ada di report di sini, report. Kita pilih, ini langkah yang ketujuh ya, kita pilih report, pilih account. Misalnya kita mau menampilkan laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu bahasa Inggrisnya profit and loss. Kita tinggal pilih di bagian profit and loss ini. Kita pilih yang profit and loss accrual. Klik 2 kali. Kemudian tanggalnya dimasukkan. Ini kita masukkan dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021. Kemudian tinggal pilih display. Ini dia. Labanya sekian. Jadi tidak usah posting report-report. Ini langsung ketahuan. Dan sudah dibuatkan. Tinggal menampilkan saja. Dengan sekali klik sudah bisa menampilkan laporan laba rugi. Sangat berbeda jauh dengan manual. Nah, laporan ini bisa kita cetak dalam kertas. Kita print out-kan dalam kertas. Caranya di bawah ini ada tombol printer. Kita tinggal ngeklik tombol printer ini. Kemudian kita pilih jenis printernya. Kemudian disetting ukuran kertasnya. Kemudian di sini mau berapa kali mencetaknya. Kopinya ada berapa. Kalau sudah print, nanti printer kita akan keluar hasil cetakan print out. Alternatif yang lain, laporan laba rugi ini juga bisa kita simpan ke PDF. Kita tinggal pilih send to, seperti ini, pilih send to PDF. Kemudian kita kasih nama apa? Misalnya tak kasih nama laba rugi gini. Kemudian disimpan di mana? Misalnya tak simpan di dokumen. Kemudian pilih save. Dia akan nyimpen. Kalau hasilnya dilihat seperti ini. Ini tak bukakan, tak simpan di dokumen ya, punya saya tadi, dokumen. Laba rugi. Ini dia. Tak buka. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau di dalam bentuk PDF, ini juga nanti bisa kita print. Gitu ya. Berikutnya, laporan laba rugi ini juga bisa kita kirim ke Excel. Ini send to Excel. Seperti ini. Nah, ini Excel-nya akan terbuka di tab ini. Ini dia. Ini Excel ini. Ini kalau tak besarkan Excel ini. Nah, ini dia. Kalau Excel itu lebih fleksibel, artinya dia bisa diluaskan. Ini bisa di setting-setting kayak gini. Ini ke Excel. Seperti itu. Jadi banyak sekali pilihannya. Tak tutup saja. Tidak usah saya simpan. Kemudian ini juga bisa langsung kita kirim email. Misalnya kamu kerja, kemudian pimpinan perusahaan baru di luar negeri, dia minta di email. Nah, ini laporannya juga bisa langsung di email. Pilih send to email. Ini ada pilihannya. Tinggal klik email, terkirim. Selesai. Masukkan alamat email, selesai. Kayak gitu. Sangat mudah sekali pokoknya untuk laporan keuangan ini. Oke, kita tutup untuk laporan laba ruginya. Ini seperti ini ya. Close. Laporan selanjutnya adalah neraca. Neraca itu bahasa Inggrisnya standar balance sheet. Balance sheet kita pilih yang standar. Kita klik di sini, klik 2 kali. As of-nya 31 Januari, pilih display. Ini neraca. Neraca juga sama, bisa di print, bisa kirim PDF, bisa kirim Excel, dan lain sebagainya. Bisa di email, ya, neracanya. Kemudian buku besar. Buku besar kita buktikan bahwa kita tidak usah perlu repot-repot posting, sudah dipostingkan oleh komputer. Buku besar itu namanya General Ledger Detail, ini di atas ini. Tinggal klik 2 kali, masukkan tanggalnya 1 Januari sampai 31 Januari, pilih display. Ini dia buku besarnya. Semua akun terekam di sini, riwayatnya di buku besar. Alangkah mudahnya
pelajaran alangkah mudahnya kalau pakai komputer. Kita tidak usah posting satu-satu jurnalnya. Sudah dipostingkan oleh komputer. Close. Apalagi yang mau ditampilkan? Laporan laba rugi sudah, neraca sudah. Laporan arus kas. Laporan arus kas ada di tab banking nih. Tab banking, kemudian pilih statement of cash flow. Klik 2 kali, masukkan tanggalnya 1 Januari 31 sampai 31 Januari, pilih display. Ini laporan arus kasnya. Sudah selesai dan sudah dibuatkan. Di close. Kemudian kita mau lihat buku bantu piutang. Buku bantu piutang ada di sini, di tab sales, kemudian customer ledger. Masukkan tanggalnya 1 sampai 31 display. Ini dia buku bantu piutang miliknya Pak Rebu. Riwayat piutangnya Pak Rebu ini. Seperti ini. Caranya sama. Kemudian yang terakhir, buku bantu utang ada di purchase, kemudian supplier ledger. Ini pilih display, tanggalnya jangan lupa dimasukkan. Ini dia. Close. Dah selesai. Demikian saudara-saudara, simulasi kita dalam mengerjakan siklus akuntansi perusahaan jasa tukang umbah-umbah kali ini. Sekali lagi, bagi yang menginginkan paket soalnya, silahkan nulis di kolom deskripsi yang ada di bawah. Maaf, kolom komentar yang ada di bawah. Tulis alamat email, insya Allah saya kirimi soalnya nanti. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.